Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Oktavia dengan stambuk 13120220014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organizational culture atau budaya organisasi. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu apa sih budaya organisasi dan 10 karakteristik budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat istiadat, dan sikap yang membantu anggota organisasi memahami prinsip-prinsip yang dianutnya. Bagaimana organisasi melakukan sesuatu dan apa yang dipersiapkan oleh organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan isu lingkungan yang penting bagi para manajer. Para manajer harus memahami bahwa budaya merupakan determinan penting yang mempengaruhi seberapa baik kinerja organisasi mereka. Nah, menurut menurut para ahli, yaitu salah satunya Mangkunegara dalam UMWS, budaya organisasi merupakan aturan atau pandangan yang diyakini oleh para karyawan dalam perusahaan, di mana terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi demi kebaikan bersama. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi adalah organisasi. Budaya organisasi dibangun oleh para anggota organisasi dengan mengacu pada etika dan sistem nilai yang berkembang dalam organisasi, dan pemberian hak kepada para anggota dan pemimpin, serta dipengaruhi oleh struktur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 10 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu member identity. Member identity atau identitas anggota dapat diartikan sebagai bagaimana suatu organisasi memandang, mengakui, dan memperlakukan setiap individu yang menjadi bagian dari organisasi tersebut secara menyeluruh, tanpa memandang kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing. Identitas ini mencakup kesetaraan perlakuan terhadap semua anggota, meskipun terkadang terdapat perhatian khusus untuk kelompok tertentu, seperti karyawan baru yang masih dalam tahap adaptasi. Selain itu, identitas anggota juga dipengaruhi oleh persyaratan tertentu yang ditetapkan organisasi, seperti tingkat pendidikan minimal untuk rekrutmen. Nah, yang kedua yaitu grup empasis. Grup empasis atau penekanan kelompok dalam budaya organisasi adalah seberapa besar aktivitas bekerja sama lebih ditekankan dibanding kerja masing-masing atau secara individu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Dalam kelompok, setiap anggota saling mendukung untuk berbagi tanggung jawab sehingga beban pekerjaan menjadi lebih ringan. Penekanan ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja, tetapi juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang menerima layanan, menciptakan daya tarik yang lebih besar dibandingkan organisasi lain. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu people focus atau fokus anggota adalah sejauh mana suatu organisasi, khususnya manajemen, mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kenyamanan anggota organisasi atau karyawan dalam setiap keputusan yang diambil. Fokus ini mencerminkan kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan dan efektivitas kerja karyawannya, dengan memastikan bahwa kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tidak membebani atau merugikan mereka. Yang keempat yaitu unit integration atau unit integrasi adalah sejauh mana berbagai unit atau bagian dalam suatu organisasi diarahkan dan dikondisikan untuk bekerja secara bersama-sama sehingga tercipta koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Integritas ini memastikan bahwa setiap unit tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung untuk memberikan hasil yang optimal. Yang kelima yaitu kontrol atau pengawasan. Yaitu proses yang dilakukan oleh
suatu organisasi untuk memantau, mengontrol, dan memastikan bahwa perilaku serta kinerja karyawan sesuai dengan aturan, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan disiplin, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan menjaga kualitas kinerja. Pengawasan yang baik dan konsisten dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam yaitu risk tolerance atau toleransi risiko, yaitu sejauh mana suatu organisasi mendorong karyawan untuk bersikap inovatif, agresif, dan berani mengambil risiko dalam menjalankan tugasnya. Selama tindakan tersebut tetap berada dalam batasan aturan yang berlaku. Toleransi risiko dalam sebuah organisasi mencerminkan ruang yang diberikan kepada karyawan untuk berkreasi dan mencoba pendekatan baru tanpa takut akan konsekuensi negatif selama mereka bekerja dengan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu reward kriteria atau kriteria penghargaan, yaitu faktor-faktor yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan dan memberikan imbalan kepada karyawan atau anggota. Ini bisa berupa gaji, bonus, atau bentuk insentif lainnya yang didasarkan pada kinerja individual, kontribusi kepada perusahaan, atau faktor lainnya seperti senioritas. Penghargaan yang diberikan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, memotivasi karyawan, serta meningkatkan daya saing dan loyalitas di antara tenaga kerja. Yang keempat yaitu yang kedelapan yaitu conflict tolerance atau toleransi konflik, yaitu sejauh mana perusahaan mendorong karyawan untuk terbuka terhadap konflik dan kritik yang terjadi di lingkungan kerja. Dalam setiap organisasi, konflik antara individu atau kelompok seringkali tidak terhindarkan, baik itu antara sesama karyawan maupun antara karyawan dengan manajemen. Toleransi konflik yang baik berarti perusahaan memberikan ruang bagi karyawan untuk mengungkapkan masalah atau ketidakpuasan mereka, baik melalui komunikasi langsung maupun saluran yang disediakan seperti kotak saran. Yang kesembilan yaitu means and orientation, yaitu cara berorientasi, merujuk pada sejauh mana manajemen lebih fokus pada penyebab atau hasil yang dicapai dalam pekerjaan dibandingkan dengan proses atau teknik yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam konteks perusahaan, ini berarti bahwa manajemen lebih memperhatikan hasil akhir dari kinerja karyawan dan faktor-faktor mempengaruhi hal tersebut daripada terlalu fokus pada cara atau proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang terakhir yaitu open system focus atau sistem fokus terbuka, merujuk pada pendekatan organisasi yang mengutamakan keterbukaan dalam menerima masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak, baik itu dari karyawan maupun masyarakat. Sistem ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan dan respon terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan. Baik, yang slide terakhir di sini yaitu kesimpulan yang akan membahas semua materi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu berdasarkan pembahasan dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan dan kinerja sebuah organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang dipegang oleh anggota organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki karakteristik budaya yang berbeda, namun ada beberapa elemen yang menjadi dasar untuk membangun budaya organisasi yang kuat, seperti identitas anggota, penekanan kelompok, fokus pada anggota, integrasi unit, dan pengawasan, toleransi risiko, kriteria penghargaan, toleransi konflik, orientasi hasil, dan sistem fokus terbuka. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.